Astagfirullah, speaker saya nggak jalan. Halo, halo. Bisa. Recording in progress. Halo, suara saya jelas, Pak Raffi? Halo, suara saya jelas, Pak Raffi? Ya, selamat siang Pak Tufi. Iya, selamat siang. Terdengar, ya cukup terdengar. Tapi sepertinya agak sedikit kecil ya Pak ya. Oh iya, coba saya coba. Halo, jelas suara saya? Ya, ya cukup jelas Pak. Lebih jelas ya? Ya, oke. Ya. Oke, mungkin karena sudah waktunya untuk webinar G-Talks ke-14 ini kita mulai ya. Dan mungkin untuk para peserta Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa untuk menyalakan kamera biar di sini bisa kelihatan nih senyum-senyum dan ganteng dan cantik-cantiknya. Kayak Mas Adit nih. Fresh banget nih Mas Adit nih siang-siang nih. Seger banget. Bismillah, bismillah. Oke. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Terima kasih kepada seluruh peserta, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada webinar G-Talks Series ke-14 Mbak bantuin ya. yang diselenggarakan oleh Saraswati Genomics Institute bersama dengan EcoScience. Dan perkenalkan sebelumnya di sini saya Muhammad Rafi sebagai moderator dan akan membersamai pada acara ini pada tema Genomics in Antimicrobial Resistant Research. Oke, dalam permasalahan webinar ini sangat-sangat relevan untuk para peneliti, akademisi, praktisi, hingga masyarakat umum yang ingin memperdalam pengetahuan tentang resistensi antimikrobia atau yang biasanya kita kenal dengan AMR. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian serta teman-teman sudah tahu dengan AMR itu sendiri seperti apa. Nah, AMR ini merupakan salah satu tantangan kesehatan global, teman-teman. Dan salah satunya adalah tantangan di mana mikroorganisme ini menjadi sangat resisten terhadap obat antimikrobia. Hal ini membuat pengobatan infeksi menjadi lebih sulit dan dapat meningkatkan angka kematian pada penyakit di mikrobia. Dan di sini kita sudah menghadirkan ahlinya langsung, yaitu Bapak Tufel, yang akan membersamai kita semua, serta ada Mas Aditya juga dari PT EcoScience, yang dimana pada acara kali ini, Pak Tufel akan membawakan tema berjudul Tren AMR di Sektor Peternakan Indonesia dan Analisis Genomiknya dengan Min-Ion Nanopore. Sementara, Mas Aditya akan membawakan materi dengan judul Aplikasi Rekayasa DNA-RNA Sintesis dalam Deteksi Dini Resistensi AMR. Nah, sebenarnya kaitannya apa sih teman-teman terkait dengan AMR dan genomik? Kita harusnya bisa lebih memahami setelah webinar ini diselenggarakan. Dan bagaimana sih genomik ini dapat membantu kita memetakan gen yang bertanggung jawab atas resistensi sehingga kita dapat mengembangkan strategi apa yang lebih efektif untuk mengatasi penyebaran AMR. Nah, oleh karena itu, mungkin saya langsung berikan saja kepada ahlinya. Di sini pembicara kita yang pertama ada Bapak Tufel Yunindika dari BPMSPH dan mungkin saya akan membacakan profil singkat beliau. Sebelumnya, apakah dari share screen saya sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, di sini sudah hadir langsung Bapak Tufel Yunindika. Mungkin Bapak bisa on mic untuk menyapa dari teman-teman peserta dan Bapak Ibu sekalian. Halo, Assalamualaikum. Nama Iya. saya Tufel Yunindika. Nah, betul. Ini dia Bapak Tufel Yunindika. Dan Bapak Tufel ini sendiri merupakan veterinary medicine dan laboratory analis dari BPMSPH atau Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan ya mungkin teman-teman sudah tahu apa itu BPMSPH sendiri, yaitu lembaga yang bergerak di bidang sertifikasi dan pengujian mutu di Dinas Kesehatan. Dan untuk pendidikan sendiri, Pak Tufel mempunyai gelar Master of Science Veterinary Public Health di IPB University dan lulus pada tahun 2021. Dan Bapak Tufel juga melaksanakan profesi sebagai dokter hewan di IPB University pada tahun 2011. Dan gelar dari Veterinary Medicine sendiri diperoleh Pak Tufel pada tahun 2009 di IPB University. Pak Tufel sendiri benar-benar sangat mendalami segala hal tentang IPB ini sepertinya ya Pak ya. Karena sudah paham betul dengan adanya veterinary medicine dan segala hal di IPB ini Pak. Dan untuk past employment atau pekerjaan yang saat ini Pak Tufel dan sebelumnya Pak Tufel pernah kerjakan, yaitu Pak Tufel sendiri sekarang seperti yang sudah saya sebutkan di BPMSPH sebagai veterinary medicine dan laboratorium analis sampai sekarang. Dan sebelumnya Pak Tufel pernah menjadi kepala dari kesehatan hewan di PT Rejosari Bumi Unit Tapos Bogor, Jawa Barat. Expertise Bapak sendiri mampu melakukan pengujian analisis laboratorium dengan teknologi HPLC, LCMS, dan real-time PCR. Serta Bapak juga sudah mengembangkan pipeline genomik AMR dengan teknologi long read seperti Oxford Nanopore dan menerapkan barcoding genom dan anotasi AMR menggunakan aplikasi web seperti Galaxy dan Pathogen Watch, mengelola kesehatan ternak di peternakan sapi melalui pemantauan kebersihan, kesehatan reproduksi, dan pencatatan data. Untuk biodata singkat dari Bapak Tufel yang bisa saya sampaikan,
Demikian, dan mungkin untuk materinya sendiri, saya bisa menanyakan terlebih dahulu dengan Pak Tufel, apakah Bapak yang akan share screen atau saya? Di sini mungkin eh, kalau Saya Bapak saja yang, share screen ya. oh iya, kalau begitu mungkin saya minta tolong kepada admin dari PT EcoScience untuk membantu Pak Tufel menjadi host agar bisa share screen. Apakah sudah dari teman-teman EcoScience? Apakah sudah bisa dijadikan host Pak Tufel? Belum bisa ini. Masih disable. Masih disable ya? Sebentar ya. Oke, mungkin butuh waktu sebentar ya Pak ya. Sedang konfirmasi dengan tim IT-nya. Untuk Pak Tufel sendiri sekarang lagi di BPM-SPH Pak? Lagi di kantor? Iya, saya sedang di kantor. Oh, di lab Pak? Iya, di lab. Oh iya. Ada ini ya kemarin di sana juga main nanopor ya Pak ya? Main ion. Iya, tapi saya sehari-hari banyaknya di lab kimia. Oke. Hmm. Sudah ya Mas Raffi. Oh iya. Baik, Pak Tufel mungkin sudah bisa untuk memulai waktu dan tepat dipersilahkan. Baik. Suara saya sudah kedengaran? Mohon maaf, para peserta mungkin bisa ngecek. Sudah Pak, kalau di saya. Sudah ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan presentasi tren AMR di sektor peternakan di Indonesia dan analisis genomik dengan ONT Minion Nanopore. Pertama-tama untuk mengetahui tentang AMR, apa itu AMR? AMR atau antimicrobial resistance adalah kemampuan mikroorganisme untuk resisten atau tumbuh ketika diberi antibiotik. Ini menurut FAO 2024. Apa saja yang menyebabkan antimicrobial resistance itu? Salah satunya adalah ketidaktepatan penggunaan antibiotik, seperti penggunaan antibiotik yang salah atau berlebihan. Namun secara alami sebenarnya AMR ini juga bisa terjadi. Kemudian resistansi antibiotik ini bisa terjadi pada bakteri patogen maupun yang komensal. AMR ini dapat menyebabkan kegagalan pengobatan atau peningkatan biaya.
Kemudian menurut Onel 2014, 700.000 orang per tahun ini mengalami kematian. Bahkan menurut ARC 2022, jadi kematian sebanyak 4,95 juta orang yang berasosiasi dengan AMR. Van Buckel et al. Pada 2015 menyatakan bahwa dari 50 negara dengan penggunaan antimikrobial terbesar pada peternakan di tahun 2010, diproyeksikan 5 negara itu pada 2030 akan mengalami peningkatan penggunaan antimikrobial use yang berlebihan, maksudnya meningkat drastis. Salah satunya adalah Indonesia sebanyak 202%. Antimicrobial use atau AMR sendiri ini memiliki hubungan dengan kejadian AMR di peternakan. Hal ini bisa berdampak pada 3 sektor One Health, yaitu sektor kesehatan manusia, sektor kesehatan hewan, dan sektor kesehatan lingkungan. Kemudian di lingkungan perairan sendiri ini bisa menjadi salah satu reservoir dan menjadi jalur penyebaran AMR. Untuk menangani hal tersebut, WHO itu mengeluarkan guidelines atau Global Action Plan untuk mengendalikan AMR dan surveillance. Pada 2015 ini, WHO menerbitkan rencana aksi global pengendalian AMR dengan pendekatan One Health. Kemudian pada 2017 ini mulai diintegrasikan AMR di pangan, manusia, dan hewan dan lingkungan. Kemudian pada 2021 ini ditingkatkan dengan membuat program surveillance, yaitu Global Tricycle Surveillance, dengan memfokuskan kepada extended spectrum beta-lactamase Escherichia coli. Kemudian untuk pemerintah kita sendiri ini melakukan, mengadopsi apa yang dilakukan WHO dengan mengeluarkan rencana aksi nasional melalui Permenko PMK nomor 7 2021 tentang pengendalian resistansi antimikroba. Ditargetkan dengan rencana aksi ini akan menurunkan 10% ESBL E. coli sebanyak 10%. Kemudian pada tahun 2022 ini laporan surveillance AMR dan AMU ini keluar terdiri dari 126 negara. Untuk surveillance nasional di sektor peternakan hewan ini telah dilakukan sejak tahun 2018 sampai saat ini. Sampel yang dikoleksi itu dari 8 balai veteriner atau balai besar veteriner yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun hanya terbatas uji fenotipik dengan parameter MIC atau minimum inhibitor concentration. Kemudian surveillance ini mengapa menggunakan ayam ras pedaging? Karena industri perunggasan di Indonesia ini mengalami peningkatan pertumbuhan pesat hingga sekarang sudah bisa ekspor. Kemudian Indonesia sendiri merupakan pengguna antimikroba terbanyak di sektor peternakan, konsumsi, ketiga terbanyak setelah susu dan telur. Kemudian menurut penelitian Puspandari et al. 2021, prevalensi ESBL isi itu sangat tinggi, yaitu 67% pada 240 sekum ayam yang diambil dari 6 pasar atau RPH. Hal ini juga yang menjadi salah satu target yang dicanangkan pada rencana aksi nasional yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK 2021. Kemudian Escherichia coli ini dipakai sebagai untuk surveillance ini karena bisa berfungsi sebagai bakteri indikator
dan yang dapat memonitor tren AMR di manusia. Kemudian menurut WHO 2024 juga itu menjadi bakteri prioritas. Kemudian E. coli di lingkungan itu sangat mudah mentransmisikan gen resistan antibiotik, baik melalui secara horizontal melalui mobile genetic element, melalui cara konjugasi dan transduksi, kemudian vertikal melalui pembelahan dan akan diwariskan ke keturunannya. Kemudian WHO mengeluarkan daftar antimikrobial yang sangat penting secara medis pada 2024. Di sini ada 6 kategori, ada yang hanya untuk manusia saja, ada juga yang untuk hewan saja. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada 4, yaitu highest priority critical important antimikrobial, ke kanannya critical important antimikrobial, highly important antimikrobial, dan important antimikrobial. HPCIA ini sangat tidak disarankan untuk dipakai. Kemudian ini tren yang ini menurut apa yang kami lakukan di laboratorium kami, ini didapat tren bahwa pada 2018 sampai 2023 ini, colistin itu mengalami tren penurunan penggunaan. Namun, ciprofloxacin mengalami peningkatan, sehingga ini menjadi fokus pemerintah saat ini. Kemudian yang saya lingkari biru itu merupakan bakteri yang maksud saya antibiotik yang umum dipakai di peternakan di Indonesia. Kemudian kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian itu sudah mengeluarkan Permentan nomor 14 dan nomor 22 tentang larangan penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan, dan pada pakan. Kemudian mengeluarkan juga Permentan nomor 43 2019 tentang pelarangan pestisida yang berbahan antibiotik. Kemudian pada Permentan nomor 11 juga itu disebutkan sertifikasi NKV juga. Kemudian Kepmentan 2020 tentang perubahan atas lampiran Permentan nomor 14 tahun 2017 yang melarang penggunaan colistin. Kemudian terakhir Permentan nomor 16 2021 tentang kajian lapangan dan pengawasan obat hewan. Selain surveillance yang kami lakukan tadi, kami juga bekerja sama dengan FAO melakukan pilot project, yaitu pilot molecular antimicrobial resistance study menggunakan nanopore. Surveillance ini berdasarkan tricycle method yang diterbitkan oleh WHO. Kemudian secara fenotipik menggunakan metode AST testing M100 yang dikeluarkan oleh CLSI. Kemudian secara genotipik kami menggunakan nanopore sequencing. Lokasi sampling sendiri dilakukan di 3 RPHU dengan wastewater treatment atau IPAL. Ini kami hanya menyebutkan kodenya saja. Kemudian 3 RPHU tanpa IPAL di 3 lokasi. Hasil yang didapatkan adalah pada prevalensi. Jadi di studi ini kita melakukan isolasi yang mendapatkan Escherichia coli yang ISBL dan Escherichia coli yang general atau umum. 90% dari ISBL coli itu mengandung CTXM, 5% mengandung ARG blatem, 43% keduanya. Dan 90% isolat mengandung SBL gen yang terdapat pada plasmid. Kemudian pada Escherichia coli yang general 57% isolat mengandung
atau membawa gen BRATEM. 19%-nya mengandung membawa gen BRACTXM. 58% isolat membawa ISBL gen pada plasmid. Kemudian proporsi dari kemudian ISBL genotip ini dibawa oleh BRACTXM dan BRATEM. Kemudian isolat dari sungai itu kebanyakan tidak mayoriti, sebagian besar tidak mengandung gen ISBL. Kebanyakan Escherichia coli dari IPAL itu membawa gen ARG BRATEM. Kemudian 90% Escherichia coli ESBL itu membawa resistansi gen sebanyak dua golongan antibiotik. Hanya 5% aja yang tidak membawa gen resistansi atau ARG. Kemudian 62% Escherichia coli umum itu membawa ARG atau gen resistansi sebanyak dua golongan. Hanya 38% yang tidak membawa gen resisten. Kemudian dari 188 ARG yang terdeteksi, 79% itu terdapat pada plasmid dan 21% itu terdapat ARG di kromosom. Kemudian pada Escherichia coli yang general atau umum, dari 117 ARG yang terdeteksi, 90% itu terdapat di plasmid. Hanya 10% yang berada di kromosom. Jadi kesimpulannya adalah dari studi tersebut, semakin penanganan di IPAL itu dilakukan, itu semakin terjadi pengurangan yang besar pada populasi E. coli yang umum atau general dan E. coli ESBL. Whole genome sequencing ini dari hasilnya menunjukkan bahwa E. coli itu membawa gen ARG. BRACTXM dan BRATEM gens itu berkontribusi terhadap resistansi SBL di isolat yang ISBL. Kemudian gen BRATEM teridentifikasi di sebagian besar isolat yang berasal dari effluent atau hasil pengolahan limbah. Kemudian semua E. coli ESBL itu resisten terhadap semua kelas antibiotik dan merupakan MDR atau multidrug resistant terhadap dua golongan antibiotik, khususnya beta-lactam, quinolone, dan fluoroquinolone. Itu kategorinya CIA, critically important antibiotik, dan highly important antibiotik. 50% E. coli yang umum atau general mengandung MDR, khususnya beta-lactam, quinolone, dan fluoroquinolone. Ada kecocokan 80% terhadap AST dan hasil sequencing terhadap resistansi E. coli terhadap tetracycline, aminoglycoside, dan fluoroquinolone. Dan ada kecocokan lebih dari 90% terhadap hasil fenotip yang isolat terhadap dengan genomik dari resistansi terhadap beta-lactam, sulfonamid, trimetropin, dan macrolide. Kemudian kita lanjut ke analisis genomik dengan ONT Minion nanopore. Ini saya bahas secara umum dulu. Minion itu apa? Minion itu adalah perangkat portable sequencer yang diproduksi oleh Oxford Nanopore Technology. Dan perangkat ini juga dapat
sequencing secara real time dan merupakan generasi ketiga setelah perangkat sequencing generasi ketiga setelah NGS Illumina. Kemudian kelebihan dari nanopore itu sendiri ini dapat menghasilkan long read teknologi. Jadi satu sequence itu bisa terdiri dari banyak bahasa. Kemudian dia real time datanya yang dihasilkan. Kemudian secara harga juga secara affordable. Kemudian dia portable dan hanya membutuhkan space yang sedikit seperti yang terlihat di layar itu. Ukurannya kurang lebih sebesar hard disk portable. Kemudian relatif mudah digunakan. Kekurangannya adalah high error rates. Namun pada perkembangan terkini ini bisa dikurangi tingkat errornya dengan flow cell yang jenis baru, yaitu yang R10 atau R9 yang generasi terakhir, kemudian dengan Mingnow atau software pengolah nanopore Minion itu yang versi terbaru. Kemudian ini membutuhkan maksudnya penyimpanan yang cukup banyak atau high capacity. Kemudian nanopore itu sendiri adalah protein sintetik yang ditanam dalam membran sintetik. Bisa dilihat di layar itu di atas perangkatnya itu ada semacam flow cell yang hitam itu, kemudian di tengah-tengahnya itu tempat di mana si nanopore itu terdapat. Biasanya satu flow cell itu terdapat kurang lebih 2000 pore, 2000 nanopore. Kemudian mekanisme kerja sequencing nanopore itu sendiri, DNA atau RNA yang telah kita masukkan itu akan masuk ke dalam nanopore. DNA atau RNA itu sudah dilengkapi oleh enzim dari kit, library kit, kemudian ada motor enzim, nanti dia masuk ke dalam nanopore. Kemudian saat masuk ke dalam nanopore itu terjadi disrupsi ion, disrupsi arus atau gangguan arus, yang ada lonjakan arus yang itu nanti akan dicatat oleh sensor. Kemudian akan dilakukan base calling atau urutan bahasa. Untuk workflow-nya sendiri secara umum ini kita pertama lakukan ekstraksi. Jadi ada extraction kit itu disesuaikan dengan jenis sampel. Kemudian DNA atau RNA yang terekstraksi ini kita akan melakukan quality control, yaitu dengan kuantifikasi RNA atau DNA atau RNA dengan qubit fluorometer. Disarankan hasilnya lebih dari 50 nanogram DNA atau RNA. Yang kedua itu ada secara opsional bisa juga dicek dengan spektrofotometer nanodrop rasio 260 280. Diharapkan 1,8 sampai 2. Kemudian RNA atau DNA yang sudah terekstraksi itu kemudian dilakukan dimasukkan ke dalam, maksudnya di preparasi lagi dengan library preparation kit sebelum dimasukkan ke flow cell. Ini juga disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk library preparation kit itu sendiri dari nanopore itu ada banyak, ada yang sesuai targetnya, ada yang whole genome untuk kalau mau mengambil semua genom, ada juga yang targeted khususnya untuk kayak 16S barcoding kit. Ada juga yang dia bisa multiplex, jadi kalau mau memasukkan banyak isolat ke dalam satu flow cell itu bisa nanti di barcoding. Jadi nggak akan tertukar genom satu dengan genom lainnya. Itu bisa dengan rapid barcoding kit. Kebetulan kami memakai yang rapid barcoding kit multiplex.
versi terbaru ini sudah bisa sampai maksimal 96 barcoding. Pada saat awal dulu kami mulai pertama kali tahun 2019-2020, dari Nanopore itu sendiri hanya menyediakan rapid barcoding kit itu hanya untuk 4 barcoding saja. Jadi bisa dibayangkan perkembangannya sudah sangat pesat. Kemudian setelah dicampur dengan library preparation kit, kita melakukan real-time sequencing. Sampel itu dimasukkan ke dalam flow cell, kemudian di running selama 1 hari atau 24 jam sampai 40 jam, 48 jam. Namun pengalaman kami ini bisa sampai 72 jam. Kemudian di running dengan programming now di PC atau laptop. Dan output yang dikeluarkan adalah FAST5 atau FASTQ file. File ini kita bisa analisa dengan software bawaan dari ONT Nanopore itu sendiri. Namun Epitomi ini harus upload. Kemudian dan itu juga kita harus terdaftar sebagai pengguna ONT. Kemudian bisa juga dengan analisa dengan tools web based atau cloud. Itu ada Galaxy Europe, situsnya bisa dikunjungi. Ada juga ada DTU yang dari Denmark itu, kemudian dari Pathogen Watch. Kemudian kita bisa juga dengan secara offline dengan tools bioinformatik yang banyak bisa didapatkan dari internet. Itu bisa melalui GitHub, Anaconda, Linux, atau jika Anda menggunakan Windows, bisa menggunakan Windows subsystem Linux. Untuk hasil analisa dengan Epitomi itu sendiri, setelah didapatkan hasil base calling berupa FASTQ file, kita harus upload ulang ke program Epitomi. Sekarang itu Epitomi desktop itu Anda harus mempunyai kuota internet dan kestabilan internet. Karena data yang kita upload ini relatif sangat banyak ya, bisa berpuluh-puluh giga untuk Nanopore itu sendiri. Dan hasil dari Epitomi itu sendiri itu bisa sangat lama keluarnya, bisa 2 sampai 4 hari. Itulah kelemahannya Epitomi itu seperti itu. Cuman hasilnya itu sangat interaktif ya. Bisa melihat juga phylogenetic tree-nya, kemudian bisa melihat kalau Anda menggunakan sampel metagenomik bisa melihat bakteri apa saja yang keluar. Kemudian kalau dengan aplikasi yang cloud itu Anda bisa menggunakan Galaxy. Kelebihan Galaxy ini dia itu open source ya. Maksudnya bisa dipakai siapa aja. Tidak seperti kalau Nanopore itu kan Anda harus mempunyai akun, dan akunnya itu setahu saya berbayar. Kemudian Galaxy ini kita bisa mendesain workflow atau pipeline sendiri sesuai tools-tools yang ada. Hasilnya pun bisa keluar yang saya lingkari, cuman kelemahannya sama seperti Epitomi, dia membutuhkan waktu yang relatif lama. Kemudian ini yang bisa kita lakukan sendiri, ini analisa dengan tools bioinformatik yang sangat banyak di internet ini. Pertama ya tentunya kita base calling dulu nih hasil FASTQ yang dari Minion. Itu sebenarnya ada, tadi saya belum sebutkan, ada 3 mode. Jadi kalau di saat sequencing dengan Nanopore, di
versi yang terbaru ini ada tiga mode. Ada super, ada high accuracy, ada fast. Nah, ini kalau Anda mempunyai komputer yang cukup bagus atau sangat bagus, itu Anda bisa menggunakan mode super. Ini membutuhkan juga GPU dengan VRAM minimal 8 GB. Kemudian setelah didapatkan FASTQ filenya itu, kita harus menggabungkan fastq.gz. Ini bisa menggunakan file tools gzip atau fastcat. Kemudian ini setelah disatukan, kita melakukan trimming atau filtering. Ini bisa menggunakan filtrong, fastp atau porkchop. Kemudian kita lakukan quality control setelah melakukan trimming, itu bisa dengan nanoplot, bisa fast QC atau multi QC. Setelah melakukan QC, kita melakukan assembly atau alignment dengan Fly. Sebenarnya ada juga software lain seperti Canu, cuman saya sarankan menggunakan Fly juga. Kemudian setelah di assembly, ini bisa kita lakukan polish. Cuman ini opsional. Ini hanya dilakukan ketika saat Anda sequencing, base calling-nya menggunakan mode yang di bawah super, yaitu HAC atau fast. Ini berdasarkan dari week 2023, kalau menggunakan mode super, ini tingkat errornya udah sangat rendah, atau PRED score-nya itu atau Q score-nya itu udah sangat tinggi, jadi tidak perlu menggunakan Medaka. Kemudian setelah melakukan assembly, kita assembly QC juga. Ini dengan kuas atau CheckM. Kuas ini untuk melihat nilai N50. Kemudian CheckM ini untuk mengecek kontaminasi. Atau selain kontaminasi, dia juga mengecek berapa persen kecocokan alignment dengan reference genome. Ini saya sangat sarankan untuk memakai CheckM untuk sebelum turun melakukan analisis selanjutnya, itu analisis downstream. Kemudian setelah downstream analisis itu ada banyak ya, ada anotasi menggunakan Proca, Promoxis untuk melihat MLST dengan program MLST. Kemudian ini ada antimicrobial resistance, ada virulence factor. Ini bisa menggunakan Abricat, Resfinder, AMR, Resfinder Plus. Untuk plasmid typing itu bisa menggunakan RF plasmid atau Platon. Cuman saya sarankan pakai saja yang RF plasmid karena Platon itu punya batas pengukuran basa. Jika basanya kurang dari jumlah yang ditentukan oleh dia tidak bisa melanjutkan. Kemudian untuk phylogenetic tree ini cukup tricky karena dia membutuhkan anotasi dulu dengan Proca, kemudian lanjut dengan Rory, Scory, kemudian divisualisasi dengan Victory atau ITOL. Ini contohnya di Linux ini program-program yang saya sebutkan itu memakai command line interface. Jadi kalau Anda baru memulai itu seolah-olah itu malah ribet atau susah. Padahal dengan CL ini hasilnya tuh sangat cepat dan bisa lebih dari satu yang kita analisa, sangat banyak. Kemudian hasilnya itu bisa ada outputnya berupa file CSV atau teks. Ini kita bisa masukkan lagi ke file pengolah Excel ya. Cuman kekurangannya karena dia serba manual, nanti untuk analisa akhirnya Anda harus menyusunnya terlebih dahulu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wah, sangat menarik sekali tadi untuk pemaparan materinya dari Pak Tufi. Di mana kita bisa melihat nih, pengendalian AMR ini ternyata pendekatannya sangat-sangat holistik dan berbasis data ya Pak Tufi ya. Dan ternyata pendekatan dari genomic
dengan penggunaan long read seperti nanopore ternyata melibatkan data yang sangat-sangat komparatif ya, dan pakai beberapa perangkat lunak yang mungkin baru saya dengar juga tuh, Epitome, Galaxy dan lain sebagainya. Mungkin bapak-bapak dan dosen sekalian sudah mengetahui hal tersebut ya Pak ya. Mungkin dari eh, kami terkait dengan pemaparan tersebut, apakah dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan? Bisa melalui kolom chat maupun raise hand langsung. Mungkin di Izin sini juga bertanya, sudah. Pak. Oh iya, silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rizka dari BPM SPH Bogor. Eh, Tadi saya dengar presentasi dari Pak Tufi mengenai genom ya. Saya menyoroti bahwa ada beberapa peluang bahwa masa depan untuk pengendalian AMR ini berdasarkan pengurutan genom. Nah, apakah hal ini dapat mewujudkan potensi pendekatan WGS untuk pengendalian AMR internasional? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mohon maaf, dengan Ibu Rizka Destiana ya Bu ya? Desitania ya Bu ya? Iya, betul, Pak. Iya, Ah, betul. iya. Mungkin dipersilakan Pak Tufi untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan Bu Rizka ini teman saya di lab juga. Ya, bisa untuk penurutan bahasa atau genomik ini bisa dimasukkan ke dalam surveillance yang telah ada. Namun membutuhkan waktu yang relatif lama ya. Cuman saya sangat setuju ini bisa kita masukkan. Kebetulan kami juga sudah ada rencana untuk melakukan hal tersebut dari isolat-isolat yang telah ada. Semoga nanti datanya bisa kita wujudkan ya. Terima kasih. Baik. Mungkin dari chat juga ada yang ditanyakan dari Pak Sandi Rahmat Harsa. Bagaimana, ada dua pertanyaan Pak, bagaimana teknologi CRISPR-Cas dapat digunakan untuk memodifikasi resistensi antimikroba melalui manipulasi genom? Dan yang kedua, apa tantangan utama mengintegrasikan data genomik dengan data klinis untuk pemantauan dan pengendalian resistensi antimikroba? Terima kasih. Baik, saya izin bertanya. Saya pengen bertanya kembali. Saya baru tahu ada teknologi CRISPR-Cas ya untuk memodifikasi. Saya mohon maaf tidak bisa jawab apa itu CRISPR-Cas itu. Cuman saya hanya bisa menjawab untuk resistensi antimikroba itu bisa diturunkan dengan penanganan yang ekstra melalui IPAL di setiap RPHU ataupun dari kehidupan masyarakat itu sendiri, misalnya menggunakan atau di peternakan penggunaan antibiotik yang tepat, adanya rolling antibiotik dan pelarangan untuk antibiotik tertentu yang saya sebutkan tadi kategorinya, KPCAE terutama. Semoga menurut saya itu bisa untuk menurunkan jumlah resistansi terbukti dari setelah adanya pelarangan untuk antibiotik kolistin pada sektor peternakan, itu terjadi penurunan. Bahkan yang jadi concern malah peningkatan terdapat pada golongan antibiotik yang fluoroquinolone.
Baik, dari mungkin ada satu pertanyaan lagi, Pak. Oh, ada dua ya sepertinya. Dan ini ada pertanyaan dari Bu Dinda Iryawati terkait penelitian yang telah dilakukan pada Caichum Unggas dan wastewater. Apakah ada penelitian lanjutan terkait One Health pada sektor manusia? Terima kasih. Untuk saat ini belum, untuk sekum unggas. Cuman untuk penelitian pada manusia itu ada. Yang tahun 2021 itu yang Puspandari 2021. Cuman untuk hubungan, setahu saya belum ada lagi penelitian setelah itu. Ya, mohon maaf. Hanya itu yang saya tahu. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Jika tidak ada yang menanyakan bisa di chat lagi kalau misalnya masih ada yang menanyakan atau bisa raise hand. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Sarwan Adi. Sampel DNA yang digunakan untuk WGS Tanopor ini apakah harus fresh sample atau bisa DNA yang sudah diekstraksi beberapa bulan sebelumnya? Untuk pertanyaan dari Pak Sarwan ya, untuk WGS sampel ini bisa fresh sampel ataupun yang sudah diekstraksi, itu bisa. Bahkan di kami itu isolat-isolat yang dari hasil surveillance yang 2018 sampai sekarang itu sampai sekarang masih disimpan, dan kami ada rencana untuk mengekstraksinya kembali, tapi sebelumnya dilakukan pengayaan dulu supaya tumbuh, kemudian kami bisa lakukan whole genome sequencing lagi terhadap isolat-isolat tersebut. Mungkin jika ada yang jika masih ada yang ingin menanyakan bisa langsung raise hand atau di kolom chat. Oh ya, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Ibu Novita. Itu membantu saya itu di kolom chat. Ternyata ada juga pilot studi yang dilakukan oleh BBR Jakarta dan Surabaya. Kasih info banget ini Ya, untuk kita. terima kasih. Oke. Mungkin jika tidak ada yang ingin menanyakan, kita bisa untuk lanjut ke sesi berikutnya. Dan mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Tufi atas pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Sama-sama. Dan mungkin saya, dan saya mungkin akan sedikit memaparkan beberapa hal yang juga menjadi bagian dari webinar kali ini. Jadi saya izin memaparkan mengenai Saraswati Genomic Institute. Mungkin tadi saya di awal belum sempat untuk menjelaskan secara lebih lanjut terkait Saraswati Genomic Institute dan beberapa layanan yang kami punya. Apakah dari share screen saya sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke, jadi tadi banyak banget kita ngobrol tentang AMR dan bagaimana teknologi genomik itu sendiri membantu pendekatan terhadap penelitian AMR. Nah, berhubung dengan adanya penelitian tersebut, kami dari Saraswati memiliki layanan lab service di bidang genomik untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan untuk yang pertama, kita sangat bisa untuk melakukan teknologi sequencing. Mulai dari NGS, di sini kita punya yang namanya layanan Symbios, Saraswati Microbiome Solution. Kita menggunakan teknologi NGS dengan base dari shotgun metagenome. Dan untuk selanjutnya kita juga bisa untuk melakukan WGS, whole genome sequencing. Ini di sini kita mencantumkan untuk bakteri, tapi sebenarnya kita bisa untuk
berbagai macam organisme, mulai dari bakteri, virus yang DNA, serta fungi. Nah, di sini juga kita bisa eh, dengan yang sudah ada referensinya maupun yang de novo. Dan di sini juga udah banyak banget sampel-sampel yang kita terima dari beberapa yang ada di contoh seperti agriculture, environment studies, animal health, yang tadi disebutkan oleh Pak Tufi ini ada antimicrobial resistance surveillance, dan juga ada pathogen identification. Nah, di sini untuk Bapak Ibu sekalian yang tertarik, jika memang belum sempat untuk melakukan sequencing sendiri atau mungkin perlu bantuan dari kami sangat bisa untuk memprovide hal tersebut. Dan ini bisa dikontak melalui saya di grup Genomic Talks kali ini. Selain itu juga kita juga bisa untuk DNA barcoding ini yang simpel, mungkin beberapa mahasiswa juga sudah banyak melakukan penelitian dan mengirimkan sampelnya kepada kami. Kita juga bisa untuk ekstraksi DNA dan kuantifikasi, sertifikasi dan ekstraksi dan kuantifikasi DNA. Adapun juga ini beberapa yang applied dan lagi kita kembangkan ada DNA cek kelamin burung, serta untuk profiling DNA, uji untuk epigenetik dan lain sebagainya, dan penyakit degeneratif. Jadi nanti mungkin untuk lengkapnya bisa untuk kontak saya maupun eh, ya mungkin bisa lewat saya sendiri sih di grup. Oke, jadi untuk layanan dari SGI demikian. Dan selanjutnya mungkin pemaparan akan dilanjutkan oleh Mas Aditya dari PT EcoScience Hayati. Dengan Mas Aditya sendiri, saya mungkin agak sedikit memberikan keynote speaker ya Mas ya, profilnya sedikit. Siapa sih ini Mas Aditya nih yang masih muda nih, mungkin juga pada penasaran nih sama Mas Aditya. Oke, jadi untuk Mas Aditya sendiri, Mas Aditya sendiri ini merupakan produk spesialis di bidang molekuler dan oligosintesis di PT EcoScience Hayati. Dan untuk pendidikannya, Mas Aditya lulus dari Universitas Indonesia dari program studi biologi pada peminatan molekular biology. Dan sebelumnya Mas Aditya sudah menjadi molekular biologis di PT Glory Bumi Nusantara pada bulan Februari 2021 sampai November 2021. Expertise-nya sendiri di bidang sintesis oligonukleotida, teknologi biomolekuler, pengembangan di bidang biomolekuler, RT-qPCR, validasi hasil diagnosis pasien, sampai penanganan pasien COVID-19. Adapun Mas Aditya juga mampu untuk mengelola biosafety dan biosecurity di lingkungan laboratorium, serta melakukan teknologi pemasaran dan penjualan di bidang molekuler dan oligosintesis. Dan mungkin itu profil singkat yang bisa saya paparkan terhadap Mas Aditya. Dan untuk Mas Aditya, waktu dan tempat dipersilakan untuk. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Raffi dan terima kasih banyak Bapak Tufel. Salam kenal. Presentasi sebelumnya juga luar biasa. Sebelum itu perkenalkan nama saya Aditya Hendrika. Bapak Ibu bisa panggil saya Adit. Di sini saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat Mas Adit. Sudah ya. Oke, sebentar. Oke, eh, baik. Terima kasih banyak Mas Raffi dan Bapak Tufel atas kesempatannya. Izinkan kami dari PT EcoScience Hayati diwakili oleh saya sendiri untuk menjelaskan sedikit dan ingin delivery informasi sedikit tentang aplikasi di DNA dan RNA sintesis, terutama di dalam aplikasi resistensi antimicrobial resistance. Nah, di sini sebentar. Untuk antimicrobial resistance sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Tufel sebelumnya bahwa mikroorganisme menjadi resisten terhadap antimikroba yang digunakan untuk mengobati infeksi, ya. Tapi ketika pengobatan antibiotik tersebut tidak dilakukan dengan surveillance dan dengan pengamatan yang mumpuni, maka nanti mikroba tersebut akan menjadi resisten terhadap antibiotik tersebut.
ada banyak sekali antimicrobial resistant yang berada di beberapa bidang seperti di kesehatan. Mungkin kita bisa tahu di penyakit tuberkulosis, ya. Di MTB ini, ketika seorang pasien tidak mengikuti jadwal pengiriman obat antibiotik misalnya, itu gampang sekali si MTB ini menjadi resisten terhadap obat dan akan meningkat menjadi MDR-TB dan sampai ke XDR-TB. Jadi resisten obat semuanya. Lalu di bidang peternakan salah satunya kemarin sempat kita singgung juga, itu ada di peternakan babi di luar negeri, itu tentang methicillin resistant di bakteri Staphylococcus aureus. Ya, dan di bidang pertanian juga menjadi satu ancaman untuk keamanan pangan. Dan semua dampak-dampak dari resisten antibiotik ini juga menjadi suatu penurunan PDB global sebesar 3,4 US dollar. Ini kita kutip dari World Bank Group di tahun 2017, ya. Di mana mereka juga fokus terhadap pengembangan ekonomi di infeksi drug resistance. Dan memang mereka khusus untuk membahas tentang AMR. Nah, untuk yang resistensi antimikroba ini memang kita bisa melihat dari resistensi secara horizontal atau vertikal, ya sudah dijelaskan. Nah, untuk dari salah satu artikel yang kita acu juga bahwa salah satunya hewan ternak, misalnya kita berikan antibiotik untuk menyembuhkan satu penyakit atau patogen dari suatu organisme, ya. Dengan surveillance dan monitoring yang tidak terjadwal dengan baik dan infection prevention yang sangat-sangat tidak mumpuni, ya. Tidak hanya dari hewan tersebut yang mengandung antimikroba yang resisten terhadap antibiotik, bahkan sampai ke produk olahannya seperti susu dan daging. Jadi ketika susu dan daging ini dikonsumsi oleh manusia, dikhawatirkan sifat-sifat resisten tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia dan akan menjadi suatu penyakit di dalam tubuh manusia. Nah, untuk program-program surveillance dan monitoring di beberapa negara sudah ada di Denmark, dan mereka semua badan-badan regulator semuanya sudah fokus ke dalam satu badan khusus untuk antimicrobial resistance, dan itu dilakukan secara monitoring juga oleh mereka. Salah satu untuk studi kasus dari AMR ini kita bisa melihat dari yang tadi saya singgung, yaitu ada methicillin resistant Staphylococcus aureus atau kita singkat MRSA. Jadi MRSA ini menargetkan Staphylococcus aureus yang resisten terhadap antibiotik methicillin. Dan bahkan di jurnal ini sendiri juga dikatakan bahwa selain methicillin juga resisten terhadap 11 antibiotik yang lainnya. Dan bisa dibayangkan ketika bakteri ini bisa masuk ketika daging yang dikonsumsi oleh manusia yang sudah terkontaminasi MRSA, itu bisa resisten terhadap 11 antibiotik yang lainnya ke dalam tubuh manusia. Dan itu juga akan menjadi suatu ancaman kesehatan dunia. Nah, di studi kasus ini tadi juga saya menyinggung dengan pertanyaan sebelumnya, ya, tentang CRISPR-Cas9. Jadi di sini kita menggunakan CRISPR-Cas9 untuk menargetkan salah satu gen yang memang resisten terhadap antibiotik tertentu secara spesifik dan secara targetnya secara presisi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana peran dari DNA dan RNA sintesis atau kita sebut dengan oligo dalam mengatasi AMR. Sebelum itu, di oligosintesis ini kita akan menghasilkan satu sintetik DNA dan ataupun sintetik RNA. Aplikasinya sangat luas sekali, mulai dari gene editing dari CRISPR, atau kita bisa membuat suatu primer. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan PCR ataupun qPCR. Kita membutuhkan primer ataupun primer probe untuk qPCR-nya. Itu kita bisa sintesis, ya. Kita bisa sintesis sendiri. Dan kita bahkan bisa untuk analisis gen di situ. Dan kita bisa melakukan diagnostic assay. Ya, di situ kita bisa menemukan satu biomarker. Kita bisa membuat satu biomarker dengan kita attach di situ adalah warnanya dan quencher-nya bahkan. Nah, ini sangat berguna sekali untuk aplikasi-aplikasi di food innovation dan sustainable. Ya, mulai dari food safety, food quality, bahkan untuk screening patogennya,
Dan bahkan kita bisa gene engineeringnya ya, gene editingnya kita bisa mengedit gennya dengan gen yang kita inginkan, gen yang lebih menguntungkan gitu. Atau bahkan kita bisa mengedit sebuah gen yang bisa resisten terhadap salah satu antibiotik, atau kita bisa menghancurkan salah satu gen yang memang menghasilkan protein yang resisten seperti itu. Nah, untuk produk-produk oligosintesis ini saya rangkum di segala bidang, mulai dari di kesehatan itu bisa di pengobatan, kita bisa lihat di vaksin di pandemi COVID-19 sebelumnya ada salah satu vaksin yang basisnya bukan dari virus yang diinaktifkan, melainkan vaksin yang memang bahan aktifnya adalah mRNA. Dan memang vaksin mRNA ini disintesis sendiri, ya. Jadi nanti dari mRNA ke proteinnya itu akan dilakukan di dalam tubuh manusia. Begitu juga dengan ada produk dari oligosintesis dalam bentuk antisense RNA atau ASO, antisense oligo. Ya, di sini sebagai gene silencing juga. Nah, di bidang peternakan itu kita bisa mensintesis antigen tertentu untuk suatu vaksin, atau kita bisa mensintesis peptida dari bagian dari antimikrobanya, dan bahkan kita juga bisa melakukan gene editing di CRISPR dan Cas9. Nah, untuk di pertanian, kita bahkan bisa melakukan rekayasa genik menggunakan oligosintesis, dan kita juga bisa membuat satu biomarker yang dimana kita bisa melakukan pemuliaan, kita bisa menentukan traits atau sifat-sifat dari tanaman ataupun dari hewan yang memang diunggulkan. Kita bisa separate itu dari awal, gitu, dari dia dalam bentuk masih benih. Nah, selain itu kita juga bisa mendeteksi antimikroba resisten dengan menggunakan biomarker. Ya, di sini kita salah satu contohnya itu adalah PCR atau real time PCR. Ya, bisa salah satunya, di mana kita bisa menargetkan gen yang spesifik resisten terhadap antibiotik. Kita bisa membuat satu kit PCR. Kita bisa membuat satu kit PCR yang memang primer dan primer probnya itu spesifik tentang resisten terhadap salah satu antibiotik. Nah, ini kita bisa melakukan deteksi dini ya, secara deteksi dini secara real time, dan kita bisa memonitoring resistensi ketika kita memberikan obat kepada hewan ternaknya ataupun kepada manusia. Kita bisa memonitor resistensinya, apakah jenis dari mikroba tersebut sudah resisten terhadap salah satu antibiotik atau tidak. Itu bisa kita lakukan. Dan bahkan di luar negeri ya, oligosintesis pun bisa menjadi satu pengembangan antibiotik baru. Nah, ini saya mengambil dua contoh produk dari sintesis oligonukleotida, yaitu ada RNA interference dan antisense oligo. Ya. Jadi mekanismenya untuk RNA interference ini, kita bisa menargetkan dan menonaktifkan gen yang terlibat ya, dalam mekanisme resistensi antimikroba. Jadi misalnya juga ada suatu bakteri ini, kita dari gen yang membuatnya resisten terhadap antibiotik nih, oligonukleotida dapat dirancang untuk menargetkan dan mengaktifkan gen tersebut. Jadi memang RNA interference ini menjadi tokoh untuk gene silencing. Jadi untuk kita bisa membuat RNA interference ini menjadi satu senjata untuk mengembalikan kepekaan bakteri terhadap antibiotik yang sebelumnya itu tidak efektif. Begitu juga dengan antisense oligo. Antisense oligo ini kita sintesis, kita buat di mana fungsinya untuk mengikat mRNA secara spesifik ya. Jadi ketika mRNA ditempel oleh antisense oligo yang kita buat, itu akan menghambat produksi protein yang terlibat dalam resistensi, sehingga mikroba tersebut tidak akan menghasilkan protein yang terlibat dalam resistensi antibiotik. Nah, hal tersebut juga akan bisa mengurangi efek resistensi dan meningkatkan efektivitas antibiotik. Ada salah satu contohnya nanti setelah ini. Nah, di sini ada beberapa cara setelah kita membuat oligonya. Berikut adalah 4 cara untuk menghantarkan bioactive ingredients-nya atau bahan aktifnya ini kepada tumbuhan ataupun kepada hewan.
Ada 4 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan host-induced gene silencing. Ini biasanya di tanaman yang paling sering ya, Bapak Ibu. Di mana kita mengedit gen dari tanaman tersebut yang menghasilkan protein yang dalam tanda kutip tidak disukai oleh mikroba yang kita inginkan, ya. Di mana tanaman tersebut menjadi tanaman transgenik, ya, mengekspresikan double strand RNA untuk pengendalian hama ataupun dari bakterinya. Atau yang kedua, kita bisa mentransfer eh, materi genetik RNA interferensi ini ke dalam virus yang kosong gitu. Jadi kita bisa menginduksi atau bisa memasukkan double strand RNA ini menggunakan virus atau mikroorganisme yang lain. Jadi bisa kita lakukan seperti itu. Atau yang ketiga, ini yang menjadi favorit di luar negeri, itu menggunakan spray. Ya, ini di tanaman biasanya. Itu kita membuat satu RNA interference, ya, dalam bentuk cairan, lalu kita spray di permukaan tanamannya, dan bahkan bisa kita siram selayaknya kita menyiram bunga seperti biasanya ke dalam tanah yang akan diserap oleh tanamannya, dan itu akan menjadi salah satu fungsi dari RNA, fungsi untuk mengendalikan hama ataupun mikroba-mikroba yang merugikan dari tanaman tersebut. Lalu yang keempat, ini yang biasa dilakukan di hewan ataupun di manusia, itu menggunakan nanopartikel, di mana kita biasanya menggunakan lipid nanopartikel untuk mentransfer RNA yang sudah kita sintesis, ya. Ini akan menjadi salah satu deliver, contohnya seperti obat yang berbasis oligo, itu bisa kita masukkan ke dalam nanopartikel, lalu kita injeksi ke dalam manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Ada 4 cara. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Ini saya baru dapat informasi juga ya, bahwa di Amerika itu ada salah satu pabrik bernama Calanta. Mereka ini membuat satu biopestisida semprot yang menggunakan oligo. Jadi tidak menggunakan pestisida bahan kimia, melainkan menggunakan bahan aktif yang bernama Ledprona. Ya. Ledprona ini merupakan RNA interference yang disintesis secara mandiri oleh mereka, yang menargetkan proteosom subunit beta tipe 5 dari kumbang kentang yang ada di Colorado. Nah, jadi sel-selnya itu akan mengumpulkan protein-protein yang tidak berfungsi dan akhirnya hama tersebut mati. Ini contohnya dari hama, ya. Lalu tidak memerlukan inang atau sel perantara, jadi kita tidak memerlukan bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang lain, tinggal kita disemprotkan saja langsung di permukaan dari tanamannya. Nah, di sini mereka menggunakan kapasitas 2 ton per tahun dengan biaya di bawah $1 per gramnya, dan hanya dosis sedikit sekitar 10 gram per hektar. Jadi memang ini sudah dilakukan juga dan penelitiannya sudah cukup banyak, ya, di mana diberikan treatment dengan konsentrasi-konsentrasi yang berbeda di tabel sebelah kiri atas, mulai dari kontrol sampai ke konsentrasi 3 teratas itu memang tidak terlihat banyaknya larva yang mati. Namun di konsentrasi selanjutnya itu bisa terlihat di hari keempat itu sudah signifikan banyak larva-larva dari hama yang mati, dan di dosis 10⁻⁻1 gram per liter sampai 1 gram per liter itu di hari kedua itu sudah bisa terlihat sudah ada larva yang mati, ya. Dan bahkan mereka juga mengatakan ini untuk pestisida ini mereka masih belum menemukan adanya resistensi dari si kumbang tersebut gitu. Lalu mereka sendiri pun memberikan informasi bahwa sequence yang mereka gunakan di Ledproma yang mereka punya itu dengan panjang 460 basa nitrogen, ya. Dan ini secara publik bisa diakses oleh semua orang dan bisa diproduksi oleh semuanya gitu. Karena memang penelitian ini dikhususkan untuk kentang yang ada di Colorado. Nah, untuk membuat satu oligonukleotida, ya, sebelumnya kita tahu bahwa di Indonesia sendiri khususnya
kita sudah banyak mesin-mesin sequencing. Ya. Nah, di sequencing ini biasa kita lakukan untuk surveillance, kita bisa lakukan profiling juga di situ secara genotyping. Dan untuk aplikasinya, untuk pendeteksiannya dalam hal yang lebih efektif seperti real-time PCR ataupun PCR misalnya, kita memerlukan satu instrumen yang bernama oligosynthesizer. Nah, memang di Indonesia oligosynthesizer ini masih minim fasilitasnya, terutama di bidang-bidang molekuler di Indonesia. Karena untuk oligosynthesizer ini adalah salah satu alat produksi. Nah, untuk oligosintesis sendiri itu merupakan siklus ya. Itu adalah reaksi siklus yang dilakukan. Kita bisa memberikan sequence yang kita inginkan. Ada ACGT, kita sequence yang kita mau, baru kita lakukan siklus sintesis, di mana ada proses deblocking di sini. Kita menghilangkan blok ya, di sini ada blok DMT, kita hilangkan blok DMT supaya kita bisa menambahkan basa yang baru di atasnya. Lalu kita capping ya. Proses capping ini untuk basa nitrogen yang tidak terikat secara sempurna kita tutup supaya bisa kita buang, baru akan terus berlanjut sampai ke basa terakhir. Nah, produknya itu kita sebut dengan sintetik DNA atau sintetik RNA atau yang kita sebut dengan oligo. Dengan aplikasinya tidak hanya di bidang peternakan atau pertanian, juga bisa di kesehatan, bahkan bisa di personalized medicine, dan yang terbaru itu kita bisa melakukan itu sebagai pemuliaan dan juga untuk pendeteksian untuk di antimicrobial resistance. Ya, untuk saat ini di bidang kesehatan contohnya kita bisa memprofiling, kita bisa mendeteksi secara dini resistensi dari tuberkulosis itu di bidang kesehatan. Nah, untuk perbedaan bahan baku yang bisa disintesis di oligosynthesizer, ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu kita bisa mensintesis salah satu kit, ya kit PCR yang kita tahu, kit PCR atau kit real time PCR. Kita membutuhkan primer ataupun primer prop di dalamnya, dan positive control ini bisa kita sintesis sendiri, ataupun kita membuat satu vaksin yang berbasis mRNA, tidak lagi menggunakan vaksin yang diperoleh dari mikroorganisme yang dinonaktifkan. Kita bisa langsung menggunakan vaksin dengan basisnya oligo yaitu mRNA, ataupun kita bisa menggunakan pengobatan ataupun gene engineering dengan CRISPR-Cas9. Nah, ini untuk di bidang kesehatan itu adalah obat-obat yang memang di-approve oleh FDA, ya, dengan drug modality-nya sudah oligo semuanya, dan ini juga sudah banyak dilakukan di luar negeri juga. Nah, untuk itu kami ingin memperkenalkan terlebih lebih dalam lagi dari Mermaid Oligosynthesizer ini. Ya, kita PT Kosen Society mengagenkan oligosynthesizer dari brand Mermaid, dari brand LGC Biosource Technologies dengan tipe Mermaid. Yang Mermaid ini ada Mermaid 4, Mermaid 6, Mermaid 12, 48X, 96E, 192X, dan 192E. Nah, angka-angka di belakang ini merupakan jumlah kolom yang bisa disintesis. Misalnya Mermaid 4, kita bisa mensintesis 4 oligo nukleotida dalam sekali running dengan sequence yang berbeda dan dengan konsentrasi yang berbeda. Ya, seperti itu. Nah, untuk Mermaid ini kita bisa mengaplikasikannya untuk sintesis mulai dari primer probe, RNA interference juga bisa, microRNA, antisense oligo, aptamer, dan untuk di CRISPR kita membutuhkan RNA dari guide RNA yang bisa disintesis juga. Namun untuk direkomendasikan untuk AMR seperti yang di spray tadi ya, di Light Prona tadi, itu di RNA interference kita merekomendasikan di Mermaid 192 karena kita membutuhkan jumlah oligo yang banyak untuk menyemprotkan ke tumbuhan ataupun kita berikan kepada hewan. Begitu juga dengan CRISPR, kita membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi karena memang di Mermaid 6 dan Mermaid 12 ini konsentrasi sintesis DNA-nya lebih tinggi dibandingkan Mermaid yang lainnya. Jadi di aplikasi CRISPR kita membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi untuk guide RNA-nya. Jadi untuk secara singkat, untuk sintesis oligonukleotida di alat Mermaid ini
dalam 20 basa kita membutuhkan sekitar 2 sampai 3,5 jam. Seperti itu. Ya, dengan kapasitas, dengan range konsentrasi 20 nanomol sampai 5 mikromol. Namun di mermet 6 dan mermet 12 itu 20 nanomol sampai 200 mikromol sintesisnya, konsentrasinya. Nah, untuk mermet ini sendiri kita membawa value di mana kita itu dekat dengan user, ya. Teknisi kita ada di Indonesia dan kita bisa memaintenance ini secara cepat. Jika memang teknisi di Indonesia berhalangan, kita bisa memanggil langsung teknisi dari principal LGC langsung dari Singapura. Jadi memang kita dekat dengan user karena alat ini adalah alat yang fragile yang harus di maintenance sering, ya. Jadi memang harus dicek berkala karena ini adalah alat produksi juga. Jadi kita tidak perlu cost yang sangat tinggi untuk mendatangkan teknisi karena teknisi kita sendiri bisa kita andalkan. Lalu alat ini untuk di bidang kesehatan itu juga sudah memiliki track record di manufaktur IVD untuk kit-kit IVD yang berbasis molekuler, berbasis oligo. Lalu kita memiliki software yang bernama Poseidon yang user friendly di dalam instrumen dan bisa mensintesis lebih panjang. Lalu kita punya fitur untuk run resume, ya. Jadi ketika ada masalah kelistrikan di satu gedung, kita tidak perlu mengulang sintesisnya dari awal karena itu juga bisa akan rugi di biaya reagennya. Maka kita bisa includekan dengan UPS yang memang sudah dimodifikasi oleh principal, ya. Di mana ketika ada power issue kita bisa langsung lanjut sintesisnya tanpa ada mengurangi reagen-reagen yang terbuang. Lalu untuk alatnya sendiri dan oligonya sendiri sudah ISO 9001 dan 13485, di mana untuk kualitas oligonya sudah dijamin untuk skala produksi dan komersialisasi. Nah, selain itu kita juga banyak sekali aktivitas yang kita lakukan. Kita melakukan banyak sekali pameran-pameran, ya, karena memang alat utama kita selain oligosynthesizer kita juga ada Adextecta, yaitu pengujian E. coli, deteksi E. coli dan coliform secara otomatis tanpa preparasi sampel, ya, sekitar 2 sampai 18 jam. Nah, ini juga salah satu alat yang kita sempat lihat di Singapura, ya, oligosynthesizer mermet, di sini mermet 12. Perkenalan sedikit tentang EcoSensiety. Kita merupakan distributor untuk alat laboratorium dengan range aplikasi yang sangat banyak, sangat luas, ya. Dimana kita juga mengagenkan Cole-Parmer, kita mengagenkan PCR Max untuk real-time PCR dan PCR konvensional juga. Lalu untuk cold chain juga kita ada, lalu ada Adextecta, ya, yang tadi untuk deteksi E. coli dan coliform secara otomatis tanpa preparasi sampel. Lalu kita juga mengagenkan LGC Business Technologies. Nah, untuk EcoSensiety sendiri kita dibagi menjadi 2, yaitu ada di Life Science untuk di oligosynthesizer dan PCR-nya. Lalu di Water dan Environment kita juga menyediakan untuk General Lab-nya. Di Adextecta juga ada. Nah, selain itu kita juga memiliki satu produk sendiri bernama EcoSmart Lab, di mana di sini fokusnya untuk workshop dan training, ya. Kita juga bekerja sama dengan beberapa universitas seperti itu. Nah, mungkin informasi tambahan juga bahwa di tanggal 29 sampai 30 Agustus 2024 ini kita akan ada di kegiatan exhibition Rakernas Perhimpunan Pengelola Laboratorium Pendidikan di Bandung, dan kegiatannya itu ada di Hotel Holiday Inn yang di Bandung. Jadi kalau misalnya ingin membutuhkan penjelasan lebih lanjut, kita bisa diskusi di Bandung seperti itu. Oke, kalau seperti itu setelah ini saya kembalikan ke Mas Raffi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Aditya. Wah, sangat menarik sekali nih. Terutama dengan bagaimana ancaman dari AMR mulai dari MDR-TB sampai MRSA, semua ternyata bisa diatasi dengan adanya teknologi oligonukleotida. Iya. Ini sangat-sangat menarik nih di lingkungan mikrobia dan genomik, ya, terlebihnya. Apalagi teknologi ini juga dikembangkan untuk vaksin mRNA, ya, terapi gen sampai biosensor.
Wow, ini luar biasa sekali. Jadi untuk kedepannya mungkin ada dari peserta, dari Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan atau berdiskusi lebih lanjut dengan teknologi ini bisa langsung tanyakan kepada Mas Aditya. Oke, mungkin dari saya ingin menyampaikan apakah ada yang ingin bertanya dan bisa lewat chat ataupun raise hand langsung. Mungkin ada satu pertanyaan dari Pak BD. Mungkin selanjutnya dimohon untuk bisa memberikan identitas serta institusi karena juga untuk kebutuhan. Nah, penanya terbaik nanti akan dapat door prize ya, Mas Aditya ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak BD, nanti bisa di follow up untuk institusi dan nama lengkapnya ya Bapak atau Ibu. Jadi di sini ada yang menanyakan apakah bisa sintesis gen dengan ukuran sekitar 1 sampai 2 KB. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Bapak BD. Ya. Jadi di sini untuk sintesis gen dengan ukuran sekitar 1 sampai 2 kilobase. Jadi ya terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi yang perlu kita perhatikan untuk oligosynthesizer ya, untuk semua instrumen dari brand yang lain pun, yang harus kita perhatikan adalah coupling efisiensinya. Jadi semua oligosynthesizer biasanya coupling efisiensinya itu sekitar 80 sampai 100 base. Itu 99% coupling efisiensi. Di atas itu coupling efisiensinya akan turun drastis. Nah, di alat kita, di Mermaid Oligosynthesizer, untuk coupling efisiensi 99%-nya itu di basa 120, yang lebih tinggi. Namun kalau untuk sampai ke 1000 atau 2000 atau ke atas, itu kita sempat banyak juga dapat pertanyaan seperti ini. Kita sudah konsul juga ke prinsipal kita bahwa bisa kita tetap masih possible untuk melakukan sintesis 1000 sampai 2000 base untuk sintesis ini sendiri. Namun dengan cara kita melakukan sintesis parsial. Misalnya kita bagi dari 2000 base pair ini kita bagi menjadi 80 80 80. Ya. Karena kualitas dari coupling efisiensinya masih lumayan tinggi ya, masih 99%. Nah, setelah itu nanti kita akan ligase semuanya gitu. Nah, dari ligase ini kan kita membutuhkan enzim ligase gitu. Nah, itu masih bisa dilakukan, masih memungkinkan untuk dilakukan. Namun kalau untuk lebih lengkapnya, untuk detail teknisnya, nanti mungkin saya izin untuk ngobrol atau diskusi lebih lanjut ya Pak, karena kita juga akan ngobrol dengan prinsipal kita juga untuk masalah 1000 sampai 2000 kilobase. 1000 sampai 2000 base. Seperti itu. Semoga membantu dan semoga bisa menjawab. Baik, mungkin ada pertanyaan ini lanjutan dari Pak Budi Dharma juga yang tadi gen script Sama ya. pakai cara apa sintesis dengan ukuran sekuen yang besar atau yang panjang? Ini ukuran sekuens yang besar atau panjang? Oh ya benar. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, kita bisa melakukan sintesis dengan parsial, lalu kita bisa meligase menjadi lebih panjang seperti itu sih. Tapi nanti memang yang harus kita lakukan adalah ketika kita sintesis yang lebih panjang seperti ini, kita harus melakukan QC. Jadi QC-nya itu dalam bentuk misalnya kita bisa melakukan elektroforesis seperti itu. Jadi kan kalau misalnya elektroforesis kita bisa melihat apakah oligo atau DNA yang kita sintesis ini memang panjangnya memang kita inginkan atau tidak, berdasarkan dari pita-pitanya seperti itu, seperti elektroforesis biasa. Gitu. Tapi ketika lebih panjang dari 1000 atau di atas 500, bahkan kita disarankan di atas 60 base pair pun kita harus melakukan QC menggunakan elektroforesis gitu. Apalagi misalnya di atas dari itu, seperti itu sih. Ya. Oke, baik, betul sekali Mas Adit. Dengan adanya QC ya kita harus mementingkan hal tersebut ya Mas ya. Ya. Juga ada pertanyaan dari Ibu Syaukah dari Unimers di Makassar. Kebetulan penelitian beliau ini tentang sRNA untuk AMR di MRSA. Dan saya sangat kesulitan menemukan rekanan untuk pemesanan di sRNA saya. Sebelumnya saya sudah melakukan pemesanan meskipun sulit.
tapi ada tidak tips dan trik untuk menentukan target yang benar untuk mRNA? Oke. Saya desain 21M dsRNA, tapi saya merasa ragu. Mungkin bisa ada referensinya. Ya, jadi terima kasih banyak Ibu Syaukah atas pertanyaannya dan sangat menarik sekali ya sedang riset single interfering RNA ya di AMR juga, terutama di resistensi MRSA. Untuk pemesanannya pun di EcoSense sebetulnya bisa ya. Untuk pemesanan sequence RNA itu bisa karena kita ketika melakukan pemesanan ke kita itu biasanya kita juga include-kan dengan diskusi dengan expertise kita justru. Jika misalnya memang Ibu memiliki pertanyaan atau tips dan trik yang ingin ditanyakan di prinsip kita sebetulnya bisa. Namun kalau untuk dari saya tips dan trik ya untuk menentukan target yang benar untuk mRNA. Dan beliau ini juga mendesain panjang 21 MERS di double-strand RNA-nya. Memang kalau referensi dari TUSEL atau referensi lain kita belum bisa memastikan bahwa apakah sampel yang kita dapat itu memang sesuai dengan referensi yang kita ambil gitu. Jadi memang misalnya jurnal yang kita ambil dari MRSA ini dari luar negeri yang kita ingin aplikasikan ke Indonesia itu juga takutnya hasil yang didapatkan juga tidak efektif atau tidak cenderung lebih bagus gitu. Karena memang kalau untuk tips and trick ini mendesain satu target mRNA itu bisa kita diskusikan mungkin dengan expertise kita di LGCC atau di prinsipal seperti itu. Oh, nggak apa-apa nanti. Oh ya, sayang sekali. Oke, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Nanti coba saya tanyakan ke prinsipal kita dulu ya untuk tips and triknya. Nanti coba kita follow up lagi untuk memberikan tipsnya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan mengenai paparan materi Mas Aditya? Oke. Ada yang tanya lagi, mungkin itu follow up-nya Mas Aditya, Oh kisaran iya. harganya. Oke, baik-baik. Siap Ibu, nanti kan saya informasikan kembali. Terima kasih banyak. Oke. Mungkin butuh diskusi lebih panjang ya Mas ya, Oh iya, dengan expertise-nya. betul Lagi kalau betul. udah soal harga ya. Betul sekali. Oke, oke, oke. Ini kita tunggu sampai sebenarnya waktunya juga lumayan panjang. Mungkin ada pemaparan tambahan dari Mas Aditya terkait ada yang ingin disampaikan atau di follow up kembali. Untuk dari saya sih yang tadi ya saya ingin menyampaikan bahwa nanti di Hotel Holiday Inn di Bandung kita akan ada di kegiatan exhibition di Rakernas Perhimpunan Pengelola Laboratorium Pendidikan ya. Dan itu ada di Bandung di tanggal 29 sampai 30 Agustus 2024. Jadi Bapak Ibu kita tunggu di sana. Kalau misalnya ingin diskusi lebih lanjut, nanti kita bisa ngobrol di sana lebih detail lagi. Seperti itu sih untuk dari saya. Oke, nanti juga kita bisa ketemu ya Mas Aditya ya. Kalau ada waktu Boleh, kita ngobrol-ngobrol di sana. boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Rizka Desitania dari BPM SPH. Apakah bisa desain primer untuk virus aplikasi real time PCR? Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Rizka atas pertanyaannya. Ya, untuk alat mermaidnya sendiri memang bisa dilakukan, bisa untuk memproduksi primer dan primer prop. Ya, jadi memang prop yang kita desain itu adalah salah satu modifikasi juga sebetulnya. Jadi kita membuat satu primer, kita tambahkan dye dan quencher di situ. Nah, itu juga dilakukan di dalam oligosynthesizer, dalam alat oligosynthesizer. Dan kita untuk aplikasi real time PCR yang pasti ya untuk primer prop. Namun kalau misalnya ingin kita juga menyediakan jasa, kita juga menyediakan custom oligo juga. Jadi Bapak Ibu jika memiliki primer ataupun custom primer prop itu bisa pesan lewat kita juga.
dan akan disintesis oleh prinsipal kita langsung. Seperti itu. Tapi kalau untuk alatnya sendiri bisa untuk mendesain primer dan untuk desain primer prop untuk aplikasi real time PCR, bahkan untuk positive controlnya juga. Seperti itu. Untuk harga nanti akan coba saya follow up kembali ya Bu Rizka ya. Izin saya akan follow up kembali, saya izin akan mengirimkan untuk daftar harganya. Seperti itu. Terima kasih banyak. Ini apakah masih ada pertanyaan lebih lanjut? Tidak, mungkin kita lanjut di ya. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa follow up di berbagai macam hal dan di G-Talk selanjutnya. Tapi kita juga kasih informasi sedikit ya Mas Aditya dan mungkin Bapak Ibu sekalian, dari Saraswati sendiri juga bisa untuk melakukan sequencing, Sanger sequencing, baik yang satu reaksi maupun dua reaksi. Mungkin jika nanti kita bisa kolaborasi baik dari penelitian Bapak Ibu maupun dengan PT Equascience sendiri ya Mas Aditya, ya, Betul, supportnya betul. dan sebagainya. Iya, betul. Jadi kalau di kita bisa custom primer prop, setelah hasilnya sudah ada, itu bisa di sequencing di SGI mungkin. Ya, betul sekali. Mungkin gitu ya Mas Aditya. Dan Ya. NGS-nya juga mungkin kalau ada waktu kita main ke PT Ecosign bisa main ke SGI, nanti dipaparkan di akhir alamat dan lain sebagainya. Dan Oke, juga mungkin sebaliknya Mas Aditya, nanti kita main ke sana juga. boleh, boleh. Silakan Ini kita. kantornya di Jakarta Timur ya Mas ya? Ya, betul. Jadi EcoScience Society ini kantornya di Jakarta Timur, di Jalan Haji eh, Bokir Binjiun nomor 37 ya. Jadi Bapak Ibu bisa mampir saja karena kita dekat banget dengan Taman Mini ya TMII, jadi bisa sekalian liburan gitu. Kalau misalnya seperti itu. Ya, kebetulan dekat Ya. sama rumah saya nih, Oh iya, di mana Mas? di Itu. Condet. Oh di Condet, jadi ngobrol kita nih. Iya, Ini kan mampir-mampir bisa bisa nanti ke deh. kantor kita. Ya. Iya. Oke, ini mungkin saya sedikit, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya share screen sedikit, sedikit informasi eh, terkait dengan webinarnya dan Saraswati itu sendiri. Mungkin ini sebelum penutupan ya Mas ya. Jadi kita mau kasih tahu tadi kan udah tentang eco science. Oh, ada suaranya. Bentar ya. Suaranya. Oke, ini juga kita ada dari Miss Andres dari Saraswati Genomic Institute, dan mungkin Bapak Ibu sekalian jika ingin main ke kantor kami di lab kami itu ada di Geraha SDG Jalan Rekrut Taman Yasmin, Kecamatan Bogor. Jadi ada di Taman Yasmin di Bogor Utara, dan kontaknya sebagai berikut. Ini ada kontak dari email bisnis kami dan juga ada dari WA bisnis kami dan email Saraswati itu sendiri. Terkait layanan mungkin nanti bisa langsung ditanyakan, dan mungkin kedepannya Bapak Ibu juga bisa untuk diskusi karena bagian dari layanan kami sendiri juga provide untuk discuss lebih lanjut, dan jika ingin kunjungan atau apa bisa untuk komunikasi ke kontak atau bisa kontak saya juga di mungkin kurang lebihnya kita langsung paparkan absensi dari top 14. Mungkin silakan Bapak Ibu bisa share untuk absensinya. Silakan untuk di absen, mengakses absensi.
Oke, untuk yang terkendala absensi bisa dicek di chat. Oke, mungkin oke linknya. Oke, mungkin untuk share screen-nya sudah masih atau sudah ya ini ya Mas Adit ya? Sudah masih share screen atau enggak ya? Gimana? Sudah tidak share screen ya? Sudah tidak. Oke, oke, oke. Mungkin dari G-Talks sesi kali ini, untuk door prize-nya mau langsung atau nanti diinfokan saja ya Mas ya? Lebih lanjutnya. Tergantung Oke, dari nanti kita diskusi dengan narasumber. Dan mungkin terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan juga kepada narasumber tentunya Pak Tufail dan Mas Aditya serta jajaran tim EcoScience. Kami dari Saraswati Genomic Institute mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran serta partisipasinya tentunya kepada Bapak Ibu sekalian, dan untuk sertifikatnya nanti akan menyusul. Dari kami dari Saraswati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raffi, terima kasih Pak Aditya. Terima kasih banyak Pak Tufel, terima kasih Mas Raffi. Terima kasih Mas Raffi. Kembali. Terima kasih semua.